Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya hampir semua dari kita pernah alamin ya. Sakit kepala. Apalagi sakit kepala yang suka datang lagi dan lagi, benar-benar ganggu aktivitas. Nah, kita akan bongkar 5 cara gampang yang bisa kita coba di rumah untuk meredakannya tanpa harus langsung minum obat. Pasti nggak enak banget rasanya ya. Mau kerja jadi nggak fokus, konsentrasi buyar, dan ujung-ujungnya kita refleks aja gitu cari obat pereda nyeri. Tapi gimana kalau ternyata ada cara lain untuk mengatasinya dari akarnya? Bukan cuma meredakan gejalanya sesaat. Yuk kita coba ubah cara kita memandang sakit kepala itu sendiri. Oke, kita mulai bahas lebih dalam ya. Oke, hal pertama yang paling penting untuk kita ngertiin nih adalah cara kita melihat si sakit kepala ini. Dalam pendekatan pengobatan tradisional, sakit kepala itu bukan penyakit utamanya, tapi lebih ke sebuah sinyal. Bayangin aja deh kayak lampu peringatan di dashboard mobil. Lampunya nyala bukan karena lampunya yang rusak kan, tapi karena ada sesuatu di dalam mesin yang butuh perhatian kita. Nah sama, sakit kepala itu adalah sinyal dari tubuh kita kalau ada sesuatu yang nggak seimbang di dalam, terutama soal aliran energi dan darah. Terus, apa sih yang bikin nggak seimbang ini? Nah, di sini ada beberapa pemicu yang sering banget kita nggak sadari. Contohnya nih, duduk pas di bawah semburan AC atau kipas angin. Udara dingin yang kena terus-terusan di satu titik itu bisa bikin pembuluh darah jadi kaku dan ya bisa dibilang membekukan aliran energi di area itu. Sama juga kayak stres. Waktu kita tegang, otot leher dan bahu kita kan mengencang ya. Nah itu ngejepit sirkulasi darah dan energi yang mau ke kepala. Bahkan kebiasaan sepele kayak kurang tidur atau sering begadang, itu bisa jadi biang keladinya. Jadi intinya, kalau kita bisa kenali dan kurangi penyebab-penyebab ini, frekuensi sakit kepala kita juga bisa banget berkurang. Yuk kita mulai dengan solusi yang pertama, dan ini adalah fondasi dari semuanya, nutrisi. Apa yang kita makan itu ngaruh banget ke cara kerja tubuh kita, termasuk lancar atau enggaknya aliran darah ke kepala. Nah, yang menarik di sini adalah perbandingannya yang jelas banget. Diet di sini itu bukan soal ngurangin makan, tapi lebih ke memilih makanan yang benar. Coba deh lihat kolom kiri, makanan pendukung. Ini tuh makanan-makanan yang bentuknya masih asli, yang gampang dikenali sama tubuh kita. Sebaliknya, lihat kolom kanan, makanan pembeban. Makanan-makanan ini maksa organ kita, kayak hati dan ginjal, buat kerja lembur untuk ngolah semua pengawet, gula tambahan, dan bahan-bahan kimia lainnya. Ya sesekali mungkin nggak apa-apa, tapi bayangin kalau organ-organ ini tiap hari bebannya berat, energinya habis cuma buat detoksifikasi. Nah disitulah ketidakseimbangan bisa muncul, dan salah satu manifestasinya yaitu sakit kepala. Nah ini dia, salah satu resep yang praktis tapi efeknya luar biasa. Bubur hangat pakai bawang dan jahe. Kenapa ini ampuh? Jadi gini, kombinasi bahan-bahan ini tuh bantu tubuh kita buat ngeluarin keringat halus. Ini adalah cara alami tubuh buat melepaskan ketegangan dan melancarkan sirkulasi. Resep ini bagus banget buat sakit kepala tipe tegang atau yang biasa disebut tension headache. Bahkan, ini juga baik buat orang yang punya tekanan darah tinggi atau wanita yang lagi PMS. Kuncinya satu, jangan pakai banyak garam, biar tubuh nggak kerja terlalu keras. Selain dari makanan utama, kadang tubuh kita juga butuh dukungan nutrisi ekstra. Contohnya magnesium. Ini sering banget disebut mineral relaksasi alami. Soalnya dia berperan penting buat melemaskan otot-otot yang tegang, termasuk di leher dan pundak yang sering jadi sumber sakit kepala. Begitu juga omega 3 yang bantu ngurangin peradangan. Tapi ingat ya, sebelum nyoba suplemen baru, penting banget buat ngobrol dulu sama dokter atau ahli gizi. Dan kalau bisa, pilihlah yang sumbernya alami biar lebih gampang diserap tubuh. Oke, urusan dari dalam udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke faktor dari luar. Gaya hidup kita sehari-hari dan kesadaran kita sama pemicu di sekitar, itu perannya gede banget loh. Jangan pernah sepelekan kekuatan dari gerakan-gerakan ringan kayak gini. Cuma jalan santai 10 menit, hirup udara segar, atau bahkan cuma duduk tenang sambil sadar merilekskan otot wajah dan pundak. Semua ini tuh secara langsung bantu melancarkan aliran darah dan oksigen ke kepala. Gak cuma itu, gerakan ringan seperti ini juga bisa memicu pelepasan endorfin. Endorfin itu loh pereda nyeri alami yang diproduksi tubuh kita sendiri, jadi bisa ngasih kelegaan yang instan. Keren kan? Sekarang coba deh kita berhenti sejenak yuk. Coba renungkan, selain stres atau kurang tidur, kira-kira ada nggak ya pemicu lain dalam rutinitas harian kita yang mungkin selama ini nggak kita sadari ya? Nah, ini dia beberapa pemicu yang sering banget kita abaikan. Beberapa jenis obat, misalnya pil KB atau antihistamin, ternyata bisa jadi penyebabnya. Terus, kafein. Wah, ini unik banget.
Buat sebagian orang, kopi justru bisa meredakan sakit kepala. Tapi buat sebagian yang lain, malah bisa memicu jantung berdebar dan bikin sakit kepalanya makin parah. Sama halnya dengan alkohol. Terakhir, kalau Anda punya riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes, penting banget buat memantau fluktuasi keduanya. Karena lonjakan yang tiba-tiba bisa jadi pemicu langsung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin, jujur aja paling penting dari semua ini. Semua tips yang udah kita bahas tadi itu bagus banget buat sakit kepala yang umum terjadi. Tapi kadang tubuh kita itu ngirim sinyal yang jauh lebih serius. Jadi kita harus pinter-pinter bedainnya dan tahu kapan harus berhenti coba-coba sendiri dan harus segera cari bantuan medis profesional. Tolong perhatikan baik-baik ya informasi berikutnya. Kalau Anda atau orang terdekat Anda mengalami gejala-gejala ini barengan sama sakit kepala, ini udah bukan lagi sekedar ketidakseimbangan biasa. Ini adalah tanda bahaya. Sesuatu yang sama sekali nggak boleh diabaikan. Kalau Anda ngalamin salah satu dari gejala ini, jangan ditunda lagi. Kalau sakit kepalanya itu datang tiba-tiba dan rasanya, wah sakit banget, beda dari biasanya, itu tanda bahaya. Atau kalau sakit kepalanya parah banget sampai bikin Anda kebangun tengah malam, apalagi kalau sampai disertai muntah, penglihatan jadi kabur atau ganda, atau muncul rasa kesemutan di tubuh. Ini bisa jadi sinyal kondisi medis yang lebih serius, seperti glaukoma atau bahkan perdarahan di otak. Segera ke unit gawat darurat ya. Jadi, kesimpulannya gimana? Gini, semua tips yang kita bahas hari ini tujuannya adalah untuk mendukung gaya hidup kita jadi lebih sehat dan mengurangi ketergantungan sama obat-obatan yang nggak perlu. Ini adalah alat bantu untuk kita, bukan pengganti diagnosis medis dari dokter. Terutama kalau Anda mengalami gejala-gejala yang berat tadi. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dari semua langkah yang ada, nggak usah pusing harus ngerjain semuanya sekaligus. Cukup pilih satu aja, satu langkah kecil. Mungkin mau coba resep bubur hangatnya, atau mungkin mau coba jalan santai 10 menit sore ini. Langkah kecil mana yang akan Anda ambil untuk mulai merawat kesehatan kepala Anda? Apapun pilihannya, itu adalah langkah ke arah yang benar. Terima kasih banyak sudah menyimak.